Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk layouting di Fractogram dari data XRD yang sudah kita olah sebelumnya. Dan layouting ini akan menggunakan aplikasi Origin. Layouting ini juga akan dilakukan dengan 3 part atau 3 bagian. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Pertama-tama kita buka aplikasi Origin. Kemudian kita buka file data mentah XRD dalam bentuk TXT yang kita salin dari database yang kita dapatkan. Kemudian drag data mentah XRD dalam bentuk TXT itu ke Origin sehingga didapatkan tabel atau kolom seperti ini. Kemudian kita bisa langsung plotkan X dengan Y-nya menggunakan line seperti biasa. Didapatkan di Fractogram yang terlihat masih kasar. Kemudian di Fractogram ini bisa kita smoothing dengan analysis, kemudian pilih signal processing smooth. Kemudian kita atur menjadi averaging metodenya. Dan point of window-nya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian kita lihat previewnya. Di sini warna merah ini menunjukkan hasil dari smoothing-nya. Ini point of window-nya bisa terus di-adjust sampai didapatkan hasil yang sudah sesuai. Kemudian didapatkan di Fractogram seperti ini, yang mana warna merahnya ini menunjukkan hasil smoothing. Kemudian kita bisa atur sumbunya agar di Fraktogramnya tidak mengambang. Sumbu Y-nya kita atur di 0, sumbu Y-nya di 10 dan sumbu X-nya di 0. Kemudian kita plotkan X dengan Y yang hasil smoothing dan juga kolom B-nya menggunakan multi curve. Kemudian kita pilih stack. Setelah itu ini adalah previewnya. Hasil stacknya adalah seperti itu. Kemudian kita klik OK. Jadi di Fractogram ini yang atas adalah di Fractogram untuk hasil smoothing dan yang bawah adalah sebelum smoothing. Selanjutnya kita bisa adjust lagi untuk sumbu X dan Y-nya agar di Fraktogramnya tidak terlalu jauh dengan sumbu. Ini kita pilih di -5, kemudian horizontalnya kita pilih di 3. Selanjutnya setelah didapatkan ini, kita buka lagi data booknya. Kemudian kita bisa plotkan A dengan hasil smooth dari kolom B, itu di kolom C, dan didapatkan di Fractogram yang terlihat lebih halus daripada di Fractogram yang pertama karena ini adalah hasil smoothingnya. Kemudian seperti biasa kita bisa atur sumbunya agar di Fraktogramnya dekat atau tidak terlalu jauh dengan sumbu. Horizontalnya kita pilih dari 0 aja. Dari 0, kemudian kita bisa mengeluarkan sumbu di atas dan di kanan. Kemudian kita bisa rename. Bisa kita ganti dengan nama sampel kita. Yaitu di sini adalah sampel PB SO4 atau
angle sheet. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya bisa kita rename. Di sumbu X-nya adalah intensity atau intensitasnya, dan di sumbu Y-nya adalah sudut 2 theta. Jadi ini adalah difraktogram yang pertama, dan kita mendapatkan 3 hasil layouting dari sini. Kemudian yang lain juga kita bisa adjust lagi, bisa kita rename elemen difraktogram. Ini bisa kita copy paste juga. Sumbunya kita ganti namanya menjadi intensity. Begitu juga di difraktogram yang bawah. Kemudian sumbu X-nya juga kita ganti menjadi 2 theta. Selanjutnya ini sudah. Nah, yang ini juga bisa kita adjust lagi, bisa kita rename semuanya. Kemudian ini masih terlihatnya masih jauh ya, jadi bisa kita adjust lagi. Sudah selesai. Kemudian kita bisa import grafiknya atau difraktogramnya ini dalam bentuk gambar ke PowerPoint. Hasilnya adalah seperti ini. Ini masih terlihat terpotongnya, nanti kita bisa edit lebih lanjut. Kita edit lagi. Ini kita pindahkan ke lebih dekat atau masuk ke dalam kotak. Ini juga bisa kita rename. Sudah selesai. Selanjutnya, nah ini juga bisa kita ganti fontnya menjadi Times New Roman jika kita membutuhkan untuk data pada laporan. Sudah, selanjutnya bisa kita langsung import menjadi grafik ke PPT juga dalam bentuk gambar.
Bisa kita lihat ini hasil yang didapatnya itu lebih rapi ya gambarnya. Dan ini adalah yang pertama. Difraktogram yang pertama ini menunjukkan dari data mentah XRD, dan yang merah ini menunjukkan hasil smoothingnya. Kemudian ini difraktogram yang atas menunjukkan hasil smoothing, dan yang bawah adalah data awal atau data mentahnya yang belum di smoothing. Dan ini difraktogram yang terakhir ini menunjukkan PbSO4 atau angle sheet dengan hasil smoothing. Jadi difraktogram ini terlihat lebih rapi dan lebih halus daripada difraktogram yang data mentah. Mungkin cukup sekian tutorial di part 1. Sampai jumpa lagi di video tutorial layouting di part 2. Terima kasih sudah menonton dan menyimak hingga akhir video. Jika ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan dan mohon untuk memberi saran dan masukan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.